Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga detik ini, hingga saat ini, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Dengan nikmat dan kasih sayangnya inilah kita masih bisa berkumpul di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan seuntai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan menebar kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Para pengasih dan penyayang akan dikasihi dan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Zat yang ada di langit. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad. Kasih dan sayang, dua sifat yang lebih sering disebut dengan satu kata, meskipun maknanya agak berbeda. Sifat kasih yang berarti mengasihi sesama, tak memandang suku, ras ataupun agama, yang biasanya tercermin dari sifat peduli dan mau berbagi. Sedangkan sayang, sifat yang melekat dalam diri individu yang sifatnya lebih personal, seperti misalnya sayangnya orang tua kepada anaknya atau sebaliknya. Dua sifat tersebut, kasih dan sayang, sudah sepatutnya melekat dalam diri kita sebagai makhluk yang tercipta dengan amat sempurna. Memiliki sifat penyayang serta berusaha untuk selalu berbuat baik kepada sesama adalah hal yang tidaklah mudah. Ego diri dan emosi kerap melanda hati, padahal dengan memiliki sifat penyayang kita tak akan pernah merugi, karena penyayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat Tabrani. Kasih sayang terhadap sesama adalah sebab terbesar seseorang untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dengan kasih sayang Allah itulah seseorang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jauhnya seseorang dari sifat penyayang, maka itu adalah sebab terbesar terhalangnya dari curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dari Jarir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tidak menyayangi manusia tidak akan disayangi oleh Allah taala. Hadis riwayat Muslim. Dan di antara tanda sifat pengasih dan penyayang yang bersemayam dalam hati seseorang adalah semangatnya untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia secara umum dan khususnya kepada kaum muslimin. Dia tidak rela bila kejelekan dan bahaya menimpa mereka. Berapa besar kadar senangnya dia menyampaikan kebaikan dan rasa tidak suka bila ada orang yang tertimpa kejelekan, maka sebesar itu pula rasa kasih sayang yang melekat di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Al-A'raf ayat 59. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebelum kita akhiri majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dikaruniai hati yang penuh dengan kasih dan sayang sehingga membawa kita mampu melewati pintu-pintu rahmatnya. Dan sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar lagi maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah Masjid Tharatul Abrar dan kaum muslimin serta muslimat dimanapun mereka berada ya Allah, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil yang disengaja maupun tidak disengaja, dan diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, dan diberi rezeki yang luas lagi berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa serta perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang solih dan solihah, keturunan yang qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.